Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang faktor individu dalam organisasi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk ke materinya. Perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian, dan emosi individu tersebut, di mana kita dapat menilai atau menafsirkan perilaku dengan cara mengamati pola kebiasaan dan peraturan-peraturan yang ada. Perilaku setiap individu satu dengan yang lain yang berbeda, sehingga diperlukan suatu pendekatan untuk menyatukan individu-individu tersebut agar dapat mencapai tujuan secara bersama-sama. Adapun selain dari menaksirkan perilaku individu untuk mengetahui tujuan individu tersebut, bisa menggunakan komunikasi sebagai media untuk mengetahui individu tersebut. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik yang terdapat pada diri setiap individu. Di antara beberapa karakteristik itu yaitu perbedaan mengenai kecerdasan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dan karena kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda, hal itu merupakan acuan bagi seorang manajer agar dapat memahami apa saja yang perlu dilakukan dalam mengorganisir setiap individu yang ada dalam setiap organisasi dengan mengoptimalkan semua kecerdasan yang ia miliki, serta menyesuaikan setiap perilaku yang tercermin sesuai dengan kecerdasan yang masing-masing individu miliki. Dengan perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu, maka perilaku yang akan terwujud pun akan berbeda pada setiap diri individu tersebut. Dengan setiap perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu akan mempengaruhi kepada setiap perilaku individu. Telah banyak dilakukan mengenai pelatihan-pelatihan mengenai kecerdasan di atas, yang diharapkan agar setiap individu dapat meningkatkan setiap kinerjanya bila setiap individu mempunyai perpaduan antara semua kecerdasan di atas. Maka akan berdampak baik pada individu tersebut, begitu pula ada organisasi yang dimasukinya. Bila setiap individu memiliki semua kecerdasan di atas, organisasi akan berjalan lancar dan tujuan akan tercapai. Setiap individu yang memiliki kecerdasan sosial, maka kerjasama yang baik akan terjalin antar sesama anggota maupun kelompok. Serta bila individu memiliki kecerdasan ES, maka tiap anggota, kelompok, atasan dengan bawahan akan terdapat suatu kepercayaan antar satu sama lain yang kuat. Karena setiap individu dalam kelompok mempunyai akhlak yang baik. Oleh sebab itu, dalam setiap organisasi dibutuhkan suatu kecerdasan yang seimbang yang dimiliki oleh setiap individu organisasi tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya diteruskan oleh partner kelompok saya yaitu Ariska Permadani. Untuk saudari Ariska dipersilahkan. Dengan setiap perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu akan mempengaruhi kepada setiap perilaku individu. Telah banyak dilakukan mengenai pelatihan-pelatihan mengenai kecerdasan di atas yang diharapkan agar setiap individu dapat meningkatkan setiap kinerjanya. Bila setiap individu mempunyai perpaduan antara semua kecerdasan di atas, maka aman berdampak baik pada individu tersebut, begitu pula dengan organisasi yang dimasukinya. Bila setiap individu memiliki semua kecerdasan di atas, organisasi akan berjalan lancar dan tujuan akan mencapai. Setiap individu memiliki kecerdasan sosial, maka kerjasama yang baik akan terjalin lancar antara sesama anggota maupun kelompok. Serta bila individu memiliki kecerdasan ESQ, maka diantaranya setiap anggota, kelompok, atasan, dan bawahan akan dapat sesuatu kepercayaan antar suatu sama lain yang kuat karena setiap individu dalam kelompok mempunyai akhlak yang baik. Oleh sebab itu, dalam setiap organisasi dibutuhkan setiap kecerdasan yang seimbang yang dimiliki oleh setiap individu organisasi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.